Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Ainis Tianengtias NIM 115 dari kelompok 3 ingin memaparkan materi pendidikan karakter dalam hadis yang berjudul Gemar Membaca. Dari sahabat An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yu'ti bil Qur'ani yaumal qiyamah wa ahlihi alladhi kanu ya'maluna bihi taqaddumuhu suratul Baqarah wa alu Imran tuhajjani an sahibihima. Yang artinya akan didatangkan Al-Quran pada hari kiamat kelak, dan orang yang rajin membacanya dan senantiasa rajin beramal dengannya. Yang paling depan adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Keduanya akan membela orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 805. Pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwa surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan membela orang-orang yang rajin membacanya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memensyaratkan dalam hadis ini dengan dua hal, yaitu yang pertama dengan membaca Al-Quran dan dengan beramal dengannya. Karena orang yang membaca Al-Quran ada dua tipe, yaitu apa saja? Yaitu tipe yang pertama adalah tipe orang yang membacanya namun tidak beramal dengannya, tidak mengimani berita-berita Al-Quran, tidak mengamalkan hukum-hukumnya, sehingga Al-Quran pun menjadi hujah yang membantah bagi mereka. Tipe yang lainnya adalah orang-orang yang membacanya dan mengimani berita-berita Al-Quran, membenarkan dan mengamalkan hukum-hukumnya, sehingga Al-Quran pun menjadi hujah yang membela bagi mereka. Dalam hadis lain juga disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran hujjatun laka au alaika, yang artinya Al-Quran bisa menjadi hujah yang membelamu atau sebaliknya, menjadi hujah yang membantahmu. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa tujuan terpenting diturunkannya Al-Quran yaitu untuk diamalkan. Hal ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka mentadabburi atau memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Surat Shad ayat 29. Di dalam ayat Al-Quran yang disebutkan supaya mereka mentadabburi, yaitu agar mereka berupaya memahami makna-maknanya dalam beramal dengannya. Tidak mungkin bisa beramal dengannya kecuali setelah tadabbur. Dengan tadabbur akan menghasilkan ilmu, sedangkan amal merupakan buah dari ilmu. Jadi inilah tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, untuk dibaca dan ditadabburi maknanya. Yang kedua, diimani segala beritanya. Yang ketiga, diamalkan segala hukumnya. Yang keempat, direalisasikan segala perintahnya, dan yang terakhir adalah dijauhi segala larangannya. Faidah atau pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah yang pertama, Al-Quran sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya dan beramal baginya. Yang kedua adalah ilmu mengharuskan adanya amal. Kalau tidak ada, maka ilmu tersebut akan menjadi hujah yang membantah pada hari kiamat. Yang ketiga adalah keutamaan membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dan yang keempat adalah penanaman surat-surat dalam Al-Quran yang bersifat tauqifiyah. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.